Kelihatannya cinta anak, tetapi dia sesungguhnya sedang bengis dan tega pada anak-anaknya sendiri. Nah, Jokowi akan menggerakkan dukungan rakyat agar besok 2029 Gibran dipilih jadi presiden atau wapres. Tetapi orang Solo bilang, kowe karepe mbilung. Halo Sobat Doder, Minggu 24 Mei 2006, hari paling berkesan bagi masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Klub kesayangan mereka, Persib, juara satu Liga Indonesia, 3 kali hat-trick. Apakah Cak Dodo juga ikut menjadi fan Persib? Kita lihat. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan masyarakat Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Tentu saja Alhamdulillah. saya Persija dong. Nggak enak Oh, ya. siap. Dua-duanya saya ngefan. Wah, kalau dua-dua ngefan, kita ucapkan selamat karena Persib hat-trick juara Liga 3 kali berturut-turut. Wah, ini menarik ini. Luar biasa. Dan itu ada satu yang, tapi ada satu yang dibully itu ya, Zidane ya. Itu apa namanya, kasihan sebetulnya. Tapi ya itulah, di bola memang seperti itu. Ini bola seperti halnya Jokowi ya. Jadi bulan-bulanan nggak? Kenapa? Ya kesalahan dia sendiri. Kalau bola kan memang ditakdirkan untuk ditendang. Nah kalau Jokowi, dia lahir. Karena apa? Sengaja untuk menendangkan dirinya sendiri. Ini Cak Amin Rais dalam beberapa minggu terakhir itu melakukan pernyataan kritik keras. Satu terhadap Prabowo terkait dengan seskap tadi. Yang kedua kemarin kita tayangkan bagaimana dia membedah tentang Hasim Jogosumo, bisnisnya yang dinilai sebagai pencoleng kekayaan SDA. Sekarang dia mengkritik Jokowi. Kira-kira kenapa? Ini catatan menarik bagi Sobat Doder ya. Ya, Amin Rais tidak pernah berhenti untuk mengkritik penguasa dari zaman Pak Harto sampai hari ini. Dia selalu mengkritik pemimpin karena memang punya kepedulian untuk memperbaiki bangsa ini. Nah, sekarang yang dikritik bukan dikritik lagi, dibully itu rencana mantan Presiden Jokowi yang awal Juni akan keliling ke Indonesia yang katanya kata Jokowi akan menyapa Indonesia. Nah, Amin Rais mempertanyakan ini orang sudah mantan tapi kelihatannya tidak mau kehilangan kekuasaan dan turun ke bawah itu jelas bukan untuk menyapa tapi untuk membangun pengaruh untuk menjajaki apakah masih rakyat masih tertarik pada gerak-gerik dia yang kata Pak Amir Rais kelemar-kelemar tapi menghipnotis, atau juga dia sedang dalam rangka mengajak masyarakat memperkenalkan kepada masyarakat Partai Solidaritas Indonesia supaya mencapai target minimal bisa lulus di parlemen threshold. Kritik Amin Rais, Sobat Doder, begitu keras. Sampai-sampai dia mengutip ayat suci Al-Quran. Ini menarik, Sobat Doder, supaya Anda pasti tahu semua. Kita roll dulu, Cak, video Amin Rais. Satu hal penting dilupakan Jokowi, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini bisa melawan waktu. Waktu itu jauh lebih perkasa dari manusia. Dan itu sebuah sunatullah atau law of nature. Dalam Al-Quran, Allah SWT itu bersumpah dengan waktu di berbagai ayat. Nah, saya kaget membaca berita berjudul Jokowi siapkan safari nasional Juni 2026, perkuat posisi politik PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Memang tidak ada satupun undang-undang yang dilanggar oleh Jokowi untuk safari ke seluruh penjuru tanah air dalam upaya Jokowi menyorongkan Gibran yang jadi cawapres atau capres di tahun 2029 besok. Tapi ini mengherankan. Orang Solo bilang waluh walah top markotop. Ya. Nah, itu cuma keinginannya milung. Ya. Benar-benar Jokowi sudah berpikir dalam kapasitas Solo Loyo. Ya. Saya ingin menambahkan Jokowi itu seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Seakan-akan dia itu bersih dan lahir sebagai anak yang baru lahir suci seperti itu. Padahal kan YLBHI itu mencatat ada 10 dosa Jokowi yang itu semuanya adalah dosa berat. Ini pemerintah sekarang pengganti Jokowi ini juga
Tidak ada upaya untuk mengusut apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya bacakan ya, Cak, yang 10 dosa berat versi YLBHI. Pertama adalah predikat pemimpin korup di dunia. Jadi dia dinobatkan oleh OCCRP sebagai salah satu tokoh paling korup, sebuah penghargaan internasional yang menjadi tamparan telak bagi wajah demokrasi Indonesia. Kedua, melumpuhkan KPK. Revisi Undang-Undang KPK terjadi pada era Jokowi untuk melemahkan hukum dan untuk melindungi para koruptor. Kemudian cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi. Semua orang juga tahu bahwa Wapres Gibran itu bisa naik karena ada cawe-cawe Mahkamah Konstitusi di mana ketua MK-nya adalah pamannya sendiri. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sebagai karpet merah oligarki. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dipakai untuk memfasilitasi oligarki berinvestasi Indonesia yang dampaknya adalah buruh, pekerja, karyawan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini yang menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Kemudian proyek strategis nasional itu diplesetkan menjadi proyek penggusuran nasional karena seluruh proyek yang dijalankan oleh Jokowi itu dilabeli dengan proyek strategis nasional. Tujuannya apa? Tidak ada yang berani mempersoalkan berkaitan dengan penggusuran, penguasaan tanah, kerusakan lingkungan. Karena kalau ada orang yang mempertanyakan itu langsung dijerat dengan pidana karena mengganggu proyek strategis nasional. Kemudian revisi Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE dijadikan pentungan, bukan pentungan lagi, dijadikan senjata untuk membungkam orang-orang yang kritis dengan Undang-Undang ITE. Padahal Undang-Undang ITE itu sejatinya adalah undang-undang yang tujuannya fokus pada transaksi elektronik. Sekarang diubah menjadi orang ngomong salah di media sosial bisa dipidanakan. Ini kan jahat. Kemudian Undang-Undang Minerba untuk oligarki. Dibikin untuk memuluskan oligarki menguasai daerah tambang. Yang ke-8 adalah KUHP baru. Ini juga sangat otoriter. Bagaimana pasal-pasalnya membuka ruang untuk represif terhadap kegiatan pers, aktivis, hingga kebebasan berekspresi. Ini KUHP baru ini juga produk dari rezim Jokowi. Terus yang ke-9 adalah kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Itu tadi kembali berkaitan dengan Undang-Undang Minerba, bagaimana rakyat kecil yang ingin mempertahankan hak adat, ingin mempertahankan lingkungannya itu dikriminalisasi, semua dilibas. Dan kemudian yang 10 adalah impunitas dan bayang-bayang militerisme. Bagaimana tentara dan juga polisi itu bersikap seperti militeristik, menakut-nakuti masyarakat. Mereka masuk dengan leluasa ke ruang sipil, termasuk ke BUMN, ke pemerintah, itu yang di pusat. Jadi ini rakyat itu ketakutan dengan militeristik yang dilakukan oleh Polri maupun TNI. Begitu, Cak. Sobat Der, hanya satu kata ketika Amin Rais menjelaskan, 10 tahun itu sudah cukup bagi publik untuk mengetahui jejak Jokowi. Nah sekarang mau keliling lagi, Juni. Maksudnya apa ini? Dia menyebutkan, ini nanti harapan Bilung. Bilung itu tokoh wayang, Sobat Der. Tokoh wayang yang selalu berbuat pamrih, tapi selalu mengkritik majikannya. Majikan ini raja kejam. Jadi apa yang diungkapkan Amin Rais, seperti halnya disampaikan oleh Prabowo, bahwa nasihat atau kritikan itu sebenarnya untuk menyelamatkan orang yang dikritik. Tapi karena 10 tahun dikritik, si Jokowi tutup telinga, akibatnya apa? Sekarang ditahu sendiri oleh rakyatnya. Ijazah dia diperdebatkan, diusik oleh banyak orang. Nah sekarang pertanyaan gini, Cak. Apakah kita, masyarakat Indonesia, memiliki harapan kepada Prabowo? Ini menarik kalau kita mendengar uraian dari mantan Ketua BEM UGM Tio bahwa tidak ada harapan. Karena apa? Indikasinya. Tapi supaya clear, kita tayangkan lagi videonya si Tio ya. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023, yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke.
Orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, Tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik, karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Tio Ardianto sangat tepat apa yang disampaikan dia. Sebagai mahasiswa seharusnya kritis dan juga berani mengkritik pemerintah. Jangan dikriminalisasi. Ini memang terjadi apa yang disampaikan Tio Ardianto itu memang terjadi, dan prediksi dia bahwa keyakinan dia bahwa kita tidak memiliki harapan kepada Prabowo, logikanya sangat masuk akal. Jadi kita dukung pernyataan Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM ini. Nah, kembali ke Amin Rais. Jadi sebenarnya ada kesamaan ketika para pengkritik, bukan para pengkritik, para sosiolog sipil menyebutkan ini ada kesamaan antara era Jokowi dengan Prabowo. Itu hanya sama, ini lanjutan dari Jokowi. Kalau mau disebut ya Jokowi periode ketiga ini hanya ganti wadak aja. Makanya itu Amin Rais kan getol mengungkapkan, Prabowo, sadarlah, sekeliling Anda itu, ini menurut saya, itu adalah rejim-rejim sebelumnya, menteri sekenan. Ketika disebutkan gitu, tidak tersentuh atau belum terbuka mata hati Prabowo. Atau memang niatnya seperti yang disampaikan Cak Dodo, cita-cita Prabowo ingin jadi presiden, apapun yang terjadi, biarkan saja. Bukan begitu Cak Dodo? Betul sekali, Prabowo tidak akan melakukan sesuatu yang menyinggung atau menyasar kepada Jokowi dan keluarganya. Bahkan orang paling dekat Jokowi itu harus dipakai Prabowo. Siapa itu? Teddy, yang disebut tadi oleh Tio, bahwa ajudannya Jokowi sekarang menjadi ajudannya Prabowo dan diangkat menjadi sekretaris kabinet, yaitu Teddy Indrajaya. Ini apa kalau tidak fungsinya adalah memastikan bahwa sepak terjang Prabowo itu dalam kendali penuh orang Jokowi. Kan seperti itu. Itu di istana. Kemudian di kabinet ada 17 menteri, orang yang terafiliasi dengan Jokowi. Jadi bagaimana mungkin Prabowo akan bertindak tegas? Bagaimana mungkin Prabowo akan berani atau memenuhi keinginan masyarakat bahwa Prabowo ini harus steril dari pengaruh Jokowi, sebagaimana yang disentil oleh Amin Rais. Selama itu tidak dilakukan, ya tidak akan ada perbaikan di negeri ini, karena sesungguhnya apa yang dijalankan Prabowo adalah diremote oleh Jokowi, dan seperti tadi Cak Jarod bilang, ini sesungguhnya adalah Jokowi periode ketiga. Nah, saudara, kalau Anda memiliki opsi atau usulan tentang judul dialog kita, silakan komen di deskripsi kita. Komen silakan kira-kira judul apa yang paling menarik ya. Nanti pemenangnya kita sediakan hadiah umroh. Tiketnya ngambil di Jeddah. Begitu gitu, Cak Dodo. Silakan closing statement, Cak Dodo. Bukan tiketnya ngambil di Jeddah, ngumpulnya di terminal Jeddah, Oh, gitu. bandara Jeddah. Seperti itu. Jadi ada yang lupa, nih Jokowi turun ke bawah itu duit dari mana? Emang tidak butuh, emang tidak sedikit, emang tidak banyak butuh itu. Kemudian ngapain ke bawah itu? Mau apa? Mau jualan, mau membuat lagi, mau menjanjikan sesuatu lagi. 10 tahun itu rakyat sudah mencatat kebohongan Jokowi, bagaimana dia pagi dele sore tempe, itu masih dipercaya. Jadi saya yakin, saya justru khawatir nanti ketika Jokowi turun ke bawah itu akan ditagih ijazahnya gitu.
Dan apakah nanti Jokowi tidak malu kalau pada saat kumpul rame-rame pas bagi-bagi kaos gitu ada yang nanya ijazahnya di mana? Apakah tidak dipermalukan secara jelas di rakyat bawah? Jadi dari kesimpulan apa yang kita bicarakan pagi hari ini, Cak Jarod, kita bisa sampaikan dalam kalimat yang singkat bahwa Jokowi kelihatannya ngotot tidak mau turun panggung. Alih-alih memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk berdiri tegak, ia justru terus keliling Nusantara seolah negeri ini masih membutuhkan bayang-bayang kekuasaannya. Padahal pemimpin besar tahu kapan harus mundur dengan legowo, bukan sibuk menjaga pengaruh dan tepuk tangan. Belajarlah dari presiden-presiden sebelumnya dan juga belajar banyak dari pemimpin dunia yang paham kekuasaan itu titipan, bukan warisan pribadi yang harus terus digenggam mati-matian. Nah, Saudara, kalau ada termul yang menyebutkan apa kesalahan Jokowi, gampang, sebutkan aja. Ini ada proyek IKN yang ditangguhkan, dibatalkan oleh MK, dan juga proyek WUS yang akhirnya ditangani oleh rezim Prabowo. Jadi jelas ya, IKN dan WUS adalah proyek keandalan Jokowi yang akhirnya berantakan, dan yang menang beban siapa? Rakyat membayar pajak. Tetap istiqomah. Terima kasih Saudara membersaing kami di hari libur bersama Anda Sekeluarga. Assalamualaikum, Cak. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.